Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video kali ini, gua akan ngebahas kegunaan Bitcoin yang istimewa menurut buku The Bitcoin Standard, karya Saifedan Amos. Kita akan mengeksplorasi 4 manfaat utama Bitcoin menurut buku ini ya. Yang pertama, itu ada store of value. Kedua, individual sovereignty. Ketiga, international and online payments. Dan yang keempat, global unit of account. Tapi supaya videonya nggak kepanjangan, jadi gue ngebuat videonya jadi dua. Dan gue bakal bahas masing-masing video itu dua kegunaan. Supaya videonya nggak kepanjangan dan kalian yang nonton juga nggak bosen jadinya. Oke, gue mulai aja ya. Jadi yang pertama itu Bitcoin sebagai store of value. Di dalam teori ekonomi, kelangkaan itu terjadi kalau permintaan itu lebih besar daripada penawaran. Tapi banyak orang yang memahami kelangkaan itu sebagai keterbatasan sumber daya fisik. Ini kesalahpahaman menurut buku The Bitcoin Standard. Sebenarnya jumlah bahan mentah di bumi itu sangat-sangat besar ya, dan sulit diukur jumlahnya. Apa yang benar-benar membatasi produksi kita itu adalah waktu manusia, ya, human time, yang kita dapat gunakan itu untuk produksi. Nah, seorang ekonom terkemuka namanya Julian Simon itu menekankan bahwa satu-satunya sumber daya yang benar-benar terbatas itu ya waktu manusia, human time tadi. Setiap individu itu punya waktu yang terbatas di dunia ini, ya. Cuma 24 jam sehari. Dan inilah kekurangan yang kita hadapi untuk setiap manusia. Seluruh kelangkaan dalam produksi itu bergantung pada waktu yang kita investasikan. Nah, dengan kemajuan teknologi, ini memungkinkan kita untuk menurunkan biaya produksi, khususnya dari segi waktu. Dengan efisiensi yang meningkat, kita bisa memproduksi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Ini contohnya ya, bayangin di sektor pertanian. Dengan adanya inovasi teknologi, adanya traktor, petani bisa menanam lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Sebelumnya, kalau waktu belum ada traktor, petani itu butuh waktu yang jauh lebih banyak untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, hal ini yang menunjukkan waktu itu sumber daya yang terbatas, ya, bukan sumber daya fisik yang terbatas. Nah, ini kita lihat nih data minyak global dari tahun 1980 sampai 2015. Dalam grafik ini, ya, kita lihat hubungan antara konsumsi, produksi, cadangan, dan rasio cadangan terhadap produksi ya. Satu poin penting yang bisa diangkat itu proven reserves atau cadangan yang selalu meningkat ketika konsumsi juga meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun kita mengonsumsi sumber daya terus, teknologi memungkinkan kita untuk menemukan lebih banyak cadangan. Kalau misalnya yang terbatas itu sumber minyaknya, ya, logikanya kalau semakin banyak populasi manusia dan konsumsi yang terus meningkat, ya artinya cadangan minyaknya di bumi, ya, reserve-nya itu terus berkurang. Tapi nyatanya kan nggak kayak gitu ya, berdasarkan data. Semakin banyak populasi, itu semakin banyak ide dan teknologi yang dapat dihasilkan, yang pada gilirannya memicu lebih banyak produksi. Ketika sumber daya fisik itu dianggap langka, sebenarnya keterbatasan itu bukan pada sumber daya itu sendiri, tapi pada kemampuan kita untuk mengekstraknya dan memproduksinya. Peningkatan cadangan minyak ini menunjukkan ya, bahwa kita terus menemukan lebih banyak sumber daya seiring dengan kemajuan teknologi dan usaha eksplorasi yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara stock to flow ratio Bitcoin dan aset-aset lainnya pada tahun 2017 sampai 2025 ya. Sekarang kita udah di tahun 2025. Kita sebelumnya udah ngebahas ya stock to flow ratio. Nanti kalian bisa lihat video gua yang paham Bitcoin dalam 17 menit. Nah, gue lanjutin aja. Jadi dalam grafik ini, kita bisa melihat bagaimana Bitcoin itu dibandingkan sama emas, terus mata uang dari negara lain-lainnya kayak yen Jepang, Swiss franc, USD dollar, ya, euro, perak sama tembaga. Nah, kita bisa lihat nih,
Bitcoin itu punya stock to flow ratio yang paling tinggi dari aset lainnya dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, ya. Ingat, kalian harus tonton ya video yang gue sebutin tadi supaya kalian paham nih konsep stock to flow ratio. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang mulai melihat Bitcoin itu bukan hanya sebagai mata uang digital, tetapi sebagai penyimpan nilai yang udah kuat lah, stable, mirip sama emas. Walaupun Bitcoin masih umurnya lebih muda ya daripada emas. Bahkan saat ini, stock to flow ratio dari Bitcoin itu udah 2 kali lebih besar dari emas. Yang artinya, Bitcoin itu semakin langka karena produksinya yang terus dipotong setengah setiap 4 tahun sekali. Ya, di supply yang udah fix yaitu 21 juta. Gue ulang lagi buat yang belum tahu, ya, setiap 4 tahun sekali itu pemotongan Bitcoin menjadi setengah itu namanya event Bitcoin halving. Nah, sementara itu aset lainnya kayak tembaga, perak, itu punya stock to flow ratio yang jauh lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap sebagai penyimpan nilai yang sama kuatnya dengan Bitcoin atau emas. Dan pastinya, mata uang fiat kayak USD, Yen, dan lain-lainnya, itu yang semakin rendah stock to flow ratio-nya over the time ya, karena selalu di-print sama pemerintah secara terus-menerus. Nah, keunikan Bitcoin ini adalah pasokannya, supply-nya yang terbatas ya di 21 juta itu tadi, yang menjadikan Bitcoin itu sebagai pilihan yang menarik untuk individu yang ingin melindungi kekayaan mereka dari inflasi dan penurunan nilai mata uang lainnya. Artinya mereka ya bakal bisa terus menjaga daya beli mereka ya. Selain itu, Bitcoin juga sebagai aset digital. Dia nggak bergantung sama aset fisik, ya. Yang mana kita bisa ngebawa Bitcoin ini kemanapun. Kita bisa mentransfer Bitcoin juga kemanapun, ya, antar negara, antar benua bahkan, dan selesai hanya dalam hitungan menit. Nah, dengan kemampuannya Bitcoin ini untuk menjaga pasar yang secara global dan mempercepat transaksi, Bitcoin ini mungkin menjadi solusi penyimpan nilai terbaik yang pernah ada. Jadi, kenapa kelangkaan Bitcoin yang didorong oleh waktu manusia yang terbatas dan pasokan yang fix itu menjadi sangat penting? Pertama yang kita bahas ya, kelangkaan dalam konteks ekonomi itu tidak hanya tentang jumlah fisik, tetapi juga tentang seberapa banyak waktu dan upaya yang dapat kita investasikan untuk memproduksi sumber daya. Dengan Bitcoin ini, kita memiliki aset yang dibatasi cuma pada 21 juta. Artinya, tidak ada kemungkinan untuk mencetak lebih banyak Bitcoin seperti halnya di mata uang fiat. Kedua adalah waktu. Waktu manusia itu kekurangan nyata yang kita hadapi di dunia saat ini ya. Dengan Bitcoin, kita tidak hanya melindungi nilai yang dihasilkan dari waktu yang kita investasikan, tapi kita juga bisa menjaga nilai tersebut dari inflasi dan penurunan daya beli yang sering terjadi pada uang fiat. Sekarang kita bahas tentang individual sovereignty, ya. Jadi individual sovereignty kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ya, artinya kedaulatan individu. Nah, di dalam konteks Bitcoin, ini artinya kita berdaulat, kita punya kontrol atas aset yang kita punya. Nah, Bitcoin ini berfungsi sebagai bentuk uang digital, ya, yang memberikan kendali penuh kepada pemiliknya. Dengan Bitcoin, siapapun punya akses atas kedaulatan uang mereka, yang artinya memberikan kebebasan untuk mengelola kekayaan tanpa campur tangan pihak lain. Kalau di Bitcoin itu ada konsep self-custody, yang artinya kita bisa menyimpan Bitcoin kita di cold wallet, bukan di exchange. Jadi gini, setelah kita beli Bitcoin di exchange, kita bisa pindahin ke cold wallet kita, yang mana kita menyimpan seed phrase atau passwordnya sendiri, bukan exchange lagi. Yang artinya, sepenuhnya Bitcoin itu jadi punya kita, dan jadi tanggung jawab kita. Makanya ada kata-kata kalau di anak kripto itu, not your keys, not your coins. Selain itu, Bitcoin juga memungkinkan transfer dalam jumlah besar secara instan di seluruh dunia tanpa perlu izin dari pihak ketiga, seperti bank atau bahkan pemerintah.
Nah, ini merupakan langkah penting untuk menuju kebebasan ekonomi yang lebih besar. Artinya, Bitcoin itu bukan hanya sekedar alat transaksi, tapi juga inovasi yang memberikan kedaulatan finansial kepada individu di seluruh dunia. Selanjutnya, Bitcoin yang memberikan kebebasan ekonomi bagi para pemiliknya. Satu dari kelebihan Bitcoin adalah ketidakbergantungannya sama elemen fisik. Ini berarti bahwa Bitcoin tidak dapat dihancurkan atau disita, ya, atau dipengaruhi oleh kekuatan fisik dari pemerintah atau pihak lain. Selama kita udah pegang seed phrase yang tadi gue sebutin ya, atau passwordnya dari cold wallet yang kita punya, artinya Bitcoin udah 100% punya kita, ya, punya kalian. Dengan teknologi desentralisasi ini, Bitcoin itu memberikan tingkat perlindungan dan keamanan finansial bagi individu yang tidak dimiliki oleh uang kertas atau aset-aset kayak emas, rumah, dan lain-lainnya. Kebebasan ekonomi ini memungkinkan para pengguna untuk menjaga dan mentransfer kekayaan kita tanpa adanya kekhawatiran akan campur tangan dari pihak ketiga. Dengan Bitcoin, kita punya kontrol penuh atas kekayaan kita, yang memberikan kebebasan untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Sekarang, kita lihat Bitcoin yang berperan sebagai transformasi teknologi. Ya, ini signifikan dalam konteks kedaulatan individu terhadap asetnya. Bitcoin memberikan solusi yang teknis yang memungkinkan individu itu melepaskan diri dari kendali finansial pemerintah. Dengan menggunakan teknologi blockchain, Bitcoin ini memungkinkan kita untuk mentransfer nilai dan melakukan transaksi tanpa memerlukan intervensi dari institusi keuangan tradisional. Dan yang terpenting, pemerintah nggak bisa mencetak Bitcoin semaunya, seperti mereka mencetak uang kertas tanpa batas. Nah, hal ini yang mengurangi pengaruh pemerintah sebagai single authority atau otoritas tunggal dalam sistem keuangan. Sekarang individu punya lebih banyak kekuatan, ya, lebih banyak punya kontrol untuk mengelola dan menyimpan kekayaan mereka secara mandiri. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga ini bisa jadi ilmu baru ya, yang bermanfaat buat kalian. Terus stay tune untuk lanjutan video setelah ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.